Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Roska Perdana, BP 19 11 52 2029. Saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah Praktikum Bahasa Pemrograman Lanjut. Program yang saya buat ini menggunakan sebuah database yang bernama DB-PBPL, yang mana database yang menggunakan MySQL. Di dalam database tersebut terdapat dua buah tabel, yaitu ada tabel buku dan tabel penjualan. Tabel buku berisi data buku, nama buku, dan harga buku, yang mana data yang sudah saya inputkan sebelumnya. Dan juga tabel penjualan yang berisi nomor faktur, ID buku, nama pelanggan, subtotal, diskon, dan total. Yang mana data di sini nanti akan kita inputkan, akan kita ubah, dan akan kita hapus. Nanti akan kita lakukan. Kita coba untuk mendemokan programnya terlebih dahulu. Nah, ini akan keluar program pengelolaan transaksi beli buku judulnya. Lalu akan keluar waktu, yang mana ini merupakan waktu ketika kita memulai program. Lalu terdapat 5 menu. Misalnya kita ingin membeli buku, kita pilih menu 1. Lalu kita masukkan fakturnya, faktur 1. Lalu kita masukkan nama pelanggan, itu Arif Roska. Lalu kita pilih bukunya, akan keluar data buku, dan kita pilih sesuai data yang sudah ada. Misalnya kita ingin membeli buku Laskar Pelangi, kita pilih buku 5. Maka akan keluar rekap pembelian, yaitu data yang telah kita masukkan dan yang akan ditampilkannya. Seperti nomor faktur, ID buku, nama pelanggan. Untuk subtotal, diskon, dan total, ini subtotal merupakan harga dari buku itu sendiri. Diskon dan total didapatkan melalui sebuah perhitungan, yang mana nanti akan kita jelaskan. Lalu akan keluar lagi waktu yang menandakan kapan transaksi itu kita lakukan. Jika ingin melanjutkan program, kita tekan Y. Jika tidak, kita ketik T. Lalu misalnya sebelum itu mari kita cek apakah data faktur 1 ini sudah masuk ke dalam database kita. Di sini kan belum ada. Lalu kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada faktur 1 buku B05 Arif Roska dan total, diskon, dan totalnya. Lalu misalnya kita ingin merubah buku yang kita beli tadi, maka kita pilih menu update. Lalu masukkan fakturnya, faktur 1. Nah, di sini ada pilihan apa yang akan kita ubah, yaitu bisa kita mengubah nomor faktur, nama pelanggan, atau bukunya. Karena kita ingin mengganti buku, kita pilih nomor 3. Nah, keluar lagi pilihan buku. Misalnya kita ingin mengganti dengan buku Harry Potter, kita pilih 1. Nah, mari kita coba lihat apakah datanya sudah berganti. Di sini ID bukunya masih B05 dan subtotalnya masih 67.000. Kita coba refresh. Nah, datanya sudah berganti menjadi B01, yaitu kode dari buku Laskar Pelangi, dan subtotalnya juga sudah berubah menjadi 56.000. Berarti data sukses kita ubah. Misalnya kita ingin menghapus transaksi tadi, kita pilih menu 2, lalu kita ketikkan faktur 1. Maka berhasil menghapus data dari nomor faktur, yaitu data si faktur 1. Kita coba lihat apakah sudah terhapus atau belum. Nah, di sini data sudah terhapus, tidak ada lagi data yang bernama faktur 1. Lalu untuk menu 4 itu akan menampilkan semua data transaksi yang tersimpan di dalam tabel penjualan yang dalam database tadi. Sudah ditampilkan. Misalnya, lalu untuk menu daftar buku akan menampilkan semua daftar buku yang tersimpan di tabel buku. Nah, ini dia. Jika tidak ingin melanjutkan program, kita tinggal mengetik T. Itu program selesai dan program dihentikan. Sudah berhenti. Lalu kita masuk ke dalam codingan. Di sini terdapat 4 buah file Java, yaitu ada file menu, buku, proses, dan program. Kita lihat dari menu dulu. Kelas menu merupakan sebuah interface
yang di dalamnya terdapat 3 metode, yaitu metode pilihan, tampil, dan daftar buku. Yang mana nanti metode ini akan kita implementkan ke kelas lain dan akan kita isi. Lalu untuk kelas buku, di sini ada sudah diinisialisasikan beberapa variabel, yaitu variabel string dan integer. Dan juga kelas ini memiliki sebuah konstruktor yang juga bernama buku, dan di dalamnya akan berfungsi untuk menampilkan program pengelolaan transaksi beli buku. Lalu di sini ada metode diskon dan total. Metode diskon akan mengeluarkan input berupa isi yang ada pada variabel diskon. Dan metode total berfungsi untuk menghitung total itu sendiri. Karena perhitungannya total sama dengan subtotal dikurang diskon. Lalu untuk kelas proses. Kelas proses merupakan inheritance atau extend dari kelas buku. Jadi semua yang ada di kelas buku akan dimiliki oleh kelas proses. Dan kelas proses juga merupakan implement dari menu, yang berarti semua metode yang ada di kelas menu akan harus ada di kelas proses. Nah, di sini ada scanner untuk menginputkan data. Lalu ini ada URL, user, dan password, yang mana ini merupakan koneksi ke database MySQL kita. Localhost, tbpbpl yang merupakan nama database, dan server time zone Asia untuk zona waktu kita. Lalu di sini ada data koneksi, statement, dan untuk resource set. Lalu kita lihat untuk di sini ada metode bernama pilihan yang berfungsi untuk menampilkan menu. Yang mana input menu itu kita menggunakan switch case, yang ketika case-nya dipanggil maka akan dijalankan metode yang ada yang di dalam case tersebut. Lalu ada metode ulang. Metode ulang ini berfungsi untuk menampilkan proses yang tadi, yang apakah Anda ingin melanjutkan ketik Y atau T. Nah, karena yang kita inputkan itu berupa string, tentu nanti akan ada masalah ketika pencocokan datanya, karena data huruf ada besar dan kecil. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kita buat data yang diinputkan tersebut itu uppercase, yang berarti semua data yang kita inputkan akan dirubah menjadi huruf besar. Lalu kita gunakan percabangan. Jika ulang memiliki nilai yang sama dengan Y besar, maka dia akan mengeluarkan metode pilihan, yang artinya balik lagi ke menu. Jika tidak, dia akan menutup program. Kalau yang kita inputkan selain Y dan T, maka metode akan mengeluarkan kata-kata pilihan salah dan akan langsung menutup program. Nah, selanjutnya ada metode daftar buku. Metode ini untuk menampilkan daftar buku dari database, yaitu yang dari tabel buku. Di sini kita buat koneksinya berdasarkan URL, user, dan password yang sudah kita buat di atas tadi. Lalu kita buat SQL untuk select dari tabel buku, mengambil datanya. Ini untuk format menampilkan. Lalu kita buat kita pakai variabel rs yang untuk mengeksekut query dari si SQL. Ketika karena data yang ada di tabel itu lebih dari satu, maka kita gunakan sebuah perulangan while dengan kondisi rs titik next, yang artinya jika data pada database tersebut masih ada, maka dia akan terus melakukan perulangan untuk menampilkannya. Nah, selanjutnya ada metode pilih buku. Di sini ketika berfungsi untuk ketika kita memilih buku tadi. Jika kita pilih satu, maka pada variabel ID buku akan tersimpan variabelnya itu B01, dan pada variabel subtotal akan diisi nilai 56.000. Begitu juga yang lain. Tergantung apa yang kita pilih ketika kita ingin memilih buku. Lalu untuk diskon. Nah, pertanyaannya, tadi kan saya bilang karena proses ini merupakan inheritance dari buku, berarti semua yang ada di buku berarti juga dimiliki di proses.
kenapa dia ada dua buah metode diskon. Nah, di sini kita memakai prinsip overriding, yaitu kita timpa metode yang sebelumnya. Jadi, metode diskon yang di sini akan kita timpa jadi ini. Jadi yang akan kita pakai hanya ini. Ini kita gunakan percabangan untuk menampilkan untuk memberi nilai kepada diskon. Jika subtotalnya besar dari 0 tapi kecil sama dari 50.000, maka diskonnya 5.000. Nah, ini selanjutnya ada metode hapus. Metode hapus berguna untuk menghapus data transaksi tadi. Kita buat koneksinya, lalu kita inputkan nomor faktur yang akan dipilih. Kita buat SQL-nya delete from tabel penjualan where nomor faktur sama dengan nomor faktur yang kita inputkan. Jika ada, maka statement akan mengeksekut SQL yang telah kita buat. Lalu akan keluar kata-kata berhasil menghapus data. Nah, selanjutnya ada metode tambah. Metode tambah berfungsi untuk menambahkan data. Jadi kita masukkan nomor faktur, kita masukkan nama pelanggan. Nah, ketika memilih buku, maka kita panggil pilih buku untuk kita panggil daftar buku untuk menampilkan daftarnya, lalu kita pilih. Setelah kita inputkan, data pilih yang kita inputkan itu akan tersimpan di variabel pilih. Lalu di variabel pilih tersebut akan diproses di metode pilih buku, diskon dan total untuk mendapatkan ID buku, subtotal, diskon dan total. Setelah prosesnya dilakukan, maka data tersebut akan kita tampilkan dengan menggunakan ini. Lalu metode waktu untuk menampilkan waktu dan manipulasi ini untuk menampilkan data yang kita masukkan ke dalam sebuah file teks. Nanti akan kita lihatkan. Lalu karena datanya hanya baru tersimpan di dalam variabel, belum di database, maka kita buatkan query-nya. Kita buat insert into table penjualan nomor faktur yang ini merupakan nama pada tabel kita, dan value nomor faktur yaitu di variabel mana kita simpan nilai tadi yang kita inputkan tadi. Lalu ini format untuk SQL, lalu kita jalankan si SQL tadi, maka data akan tersimpan di database. Lalu akan kita panggil metode ulang untuk berikan konfirmasi apakah kita ingin melanjutkan atau tidak. Lalu selanjutnya ada metode edit. Metode edit seperti biasa, kita buat koneksinya, lalu kita masukkan nomor faktur yang akan kita edit. Ada variabel yang menyimpannya. Untuk query-nya yaitu select from tabel penjualan where nomor faktur sama dengan nomor faktur yang kita inputkan tadi. Lalu terdapat 3 pilihan. Untuk melakukan 3 pilihan ini kita menggunakan switch case, yang mana jika dipilih -1 maka akan masukkan nomor faktur yang baru dan dia akan mengubah nomor faktur. Jika dipilih menu 2 maka dia akan mengubah nama pelanggan. Jika nomor 3 maka dia akan menampilkan daftar buku tadi, mengganti nama buku, mengganti ID buku, mengganti diskon, total, dan subtotal. Nah, untuk SQL-nya ada update tabel penjualan, set ID buku, subtotal, pokoknya apa saja yang akan kita ganti. Where nomor faktur sama dengan nomor faktur yang kita inputkan di awal tadi, dan di sini. Lalu selanjutnya ada metode tampil. Metode tampil ini hanya berfungsi untuk menampilkan data saja. Menampilkan semua data transaksi yang ada pada database tabel penjualan tadi. String format di sini berguna untuk memberikan jarak saja agar tampilannya rapi. Yang %s digunakan untuk data tipe string dan %d digunakan untuk data tipe integer. Untuk garis T ini sendiri berarti tab, yang artinya memberikan jarak. Nah, di sini untuk tampil ini setelah kita buatkan koneksinya, kita select dari tabel penjualan.
Lalu kita pilih data yang akan kita simpan ke dalam variabel. Lalu kita tampilkan. Karena datanya lebih dari satu, kita gunakan sebuah perulangan. Nah, lalu kita panggil juga metode ulang untuk memberikan konfirmasi. Nah, ini selanjutnya ada metode waktu. Metode waktu berfungsi untuk sebagai menampilkan waktu yang ketika dia dipanggil. Seperti tadi, ketika program dijalankan, dia akan dipanggil, maka dia akan tampilkan kapan program itu dijalankan. Ketika kita menginputkan data, maka akan ditampilkannya waktu kapan kita menginputkan data. Nah, di situ kita membuat objek baru dari kelas date, dan kita buat juga objek bentuk dari kelas simpleDate format, dan kita berikan formatnya. Lalu kita tampilkan outputnya transaksi dilakukan pada dulu uppercase untuk supaya dia memiliki huruf besar semua. Lalu kita panggil si date tadi yang sudah tersimpan waktunya. Lalu terakhir ada metode manipulasi. Metode manipulasi ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sebuah atau menyimpan data ke dalam sebuah file teks. Karena kita menggunakan di sini file buku.txt. Nah, di sini kita gunakan block try and catch. Nah, block try ini kita buat sebuah output gitu. PR ini merupakan objek dari print writer atau yang untuk menuliskan ke dalam file teks itu. Lalu kita buat nomor faktur, ID buku. Nah, karena ini tidak menggunakan perulangan atau hanya memanggil sebuah variabel tunggal, berarti data yang akan tersimpan ke dalam file teks itu merupakan nilai terakhir dari variabel yang digunakan. Dan itu pun akan terjadi ketika si metode manipulasi ini dipanggil. Jika tidak dipanggil, dia tidak akan menambahkan ke dalam file tersebut. Dan metode manipulasi ini hanya kita gunakan ketika kita menginputkan data yang tadi sudah. Nah, ini kita cuma hanya itu. Jadi ketika kita menginputkan data, maka data tersebut akan tersimpan di database dan juga akan tersimpan di dalam file teks. Nah, pertanyaannya, jika kita menginputkan data kedua, apakah datanya buah-buah atau berbeda? Jawabannya, datanya akan ditimpa. Itu saja. Nah, selanjutnya itu ada kelas program yang di sini ada method main. Di sini kita gunakan proses new process, yaitu kita buat objek proses dari kelas proses. Yang mana di sini berarti kita akan memanggil kelas proses karena dia terhubung dengan kelas buku, otomatis konstruktor buku akan langsung ditampilkan meskipun tidak kita panggil. Tapi karena objeknya sudah ada, maka dia akan langsung muncul. Lalu kita eksekusi metode pilihan yang ada pada kelas proses. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya terkait tugas yang saya kerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.